Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elektrokimia. Elektrokimia ini secara garis besar dibagi menjadi dua subbab. Subbab yang pertama adalah tentang reaksi redoks dan bilangan oksidasi, sementara subbab yang kedua adalah tentang sel volta dan sel elektrolisis. Elektrolisis. Oke, baiklah, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang ini tentang reaksi redoks. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang reaksi redoks. Reaksi redoks ini adalah kepanjangan dari reduksi dan oksidasi. Ya, jadi redoks adalah kepanjangan dari reduksi dan oksidasi. Nah, berdasarkan pengertiannya, redoks ini pengertiannya terbagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan oksigen, elektron, dan biloks. Biloks ini kepanjangan dari bilangan oksidasi. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama berdasarkan pengikatan ataupun pelepasan oksigen. Nah, berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen yang dinamakan dengan reaksi reduksi adalah reaksi yang melepaskan oksigen, dan sementara oksidasi adalah reaksi yang mengikat oksigen. Jadi saya ulang lagi bahwa reduksi adalah melepaskan oksigen, sementara oksidasi adalah mengikat oksigen. Nah, untuk pengertian yang kedua yaitu berdasarkan pengikatan ataupun pelepasan elektron. Ini adalah elektron. Nah, berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron, reduksi yang namanya reaksi reduksi adalah reaksi yang mengikat elektronnya. Sementara oksidasi reaksi yang melepaskan elektron. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reduksi adalah pengikatan elektron, oksidasi terjadi pelepasan elektron. Nah, pengertian yang ketiga adalah berdasarkan pertambahan ataupun penurunan biloks. Biloks ini adalah bilangan oksidasi. Nah, berdasarkan pertambahan dan penurunan biloks yang mengalami penurunan bilangan oksidasi disebut dengan reaksi reduksi. Sementara yang mengalami pertambahan biloks atau bilangan oksidasi adalah reaksi oksidasi. Jadi yang reaksi penurunan biloks dikatakan reaksi reduksi, reaksi pertambahan biloks dikatakan reaksi oksidasi. Nah, dari ketiga pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa reaksi reduksi adalah reaksi yang melepaskan oksigen dan mengikat elektron sehingga mengalami penurunan bilangan oksidasi. Jadi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dan pengikatan elektron sehingga mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sementara untuk oksidasi itu sendiri adalah reaksi pengikatan oksigen dan melepaskan elektron sehingga mengalami pertambahan bilangan oksidasi. Jadi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen dan melepaskan elektron sehingga mengalami pertambahan bilangan oksidasi. Nah, untuk pelakunya itu sendiri, zat yang mengalami reduksi itu disebut dengan oksidator. Sementara zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor. Jadi kebalikannya, yang mengalami reduksi kita sebut dengan oksidator, sementara yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor. Baiklah, selanjutnya bagian B, di sini kita akan membahas tentang biloks. Biloks ini kepanjangan dari bilangan oksidasi. Sementara pengertian dari biloks adalah kemampuan setiap atom untuk melepas atau menerima elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Jadi yang dimaksud dengan biloks adalah kemampuan setiap atom untuk melepaskan atau menerima elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Nah, adapun aturan penentuan biloks itu terbagi menjadi 7 aturan. Oke, aturan yang pertama yaitu unsur bebas biloksnya sama dengan 0. Jadi yang termasuk ke dalam unsur bebas bilangan oksidasinya sama dengan 0. Contohnya dari bilangan bebas itu sendiri adalah
C, Na, pokoknya yang berdiri sendiri itu dinamakan dengan unsur bebas, atau O2, H2 yang bentuk persenyawaannya di udara. Yang sesamanya O2, H2 itu juga dikatakan unsur bebas. Nah, Biloxnya itu sama dengan 0. Nah, kemudian aturan yang kedua, ion monoatom atau ion itu berarti yang memiliki muatan, maka Biloxnya sama dengan muatannya. Contohnya adalah di sini Mg muatannya 2 positif, maka Biloxnya positif 2. Sementara Cl di sini muatannya negatif 1, maka Biloxnya mengikuti, yaitu negatif 1. Nah, aturan yang ketiga, bahwa semua atom dalam senyawa Biloxnya sama dengan 0. Jadi ketika ada suatu senyawa yang tidak ada muatan di atasnya, maka Biloxnya itu sama dengan 0. Contoh, NaCl. NaCl di sini tidak ada muatan di atasnya, maka Biloxnya kita katakan 0. H2SO4 dan yang lain sebagainya. Kemudian ada aturan yang keempat, bahwa ion poliatom, kalau namanya ion pasti dia memiliki muatan, maka Biloxnya sama dengan muatannya. Contohnya di sini seperti OH-. OH- ini muatannya min negatif 1, maka Biloxnya pun negatif 1. Contoh yang lain adalah NH4 positif 1, maka Biloxnya pun positif 1. Jadi mengikuti muatannya. Nah, ada pun aturan yang kelima, yaitu golongan 1A Biloxnya adalah positif 1. Golongan 1A sudah pernah kita pelajari di sistem periodik unsur, yang termasuk ke dalam 1A itu sendiri ada H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Itu Biloxnya sama dengan positif 1. Sementara yang berikutnya adalah golongan 2A Biloxnya sama dengan positif 2. Yang termasuk ke dalam golongan 2A di sini adalah ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium itu Biloxnya sama dengan positif 2. Nah, aturan yang berikutnya yaitu yang keenam adalah di sini ada unsur yang namanya hidrogen. Hidrogen lambang unsurnya adalah H besar. Biloxnya itu sama dengan positif 1. Selalu positif 1 kecuali di dalam keadaan dia bersenyawa dengan Na membentuk NaH. Maka Bilox dari hidrogen ini berubah menjadi negatif 1. Selebihnya dia Biloxnya adalah positif 1. Nah, aturan yang terakhir adalah yang ketujuh, oksigen lambang unsurnya yaitu O, maka Biloxnya sama dengan negatif 2. Ya, oksigen itu selalu negatif 2 Biloxnya, kecuali di dalam keadaan ketika dia bersenyawa dengan fluorin membentuk OF2, maka Biloxnya menjadi positif 2 karena fluorin sifatnya lebih negatif dibandingkan oksigen. Nah, kecuali juga ketika dia bersenyawa dengan H2O2 dan BaO2, maka Bilox dari oksigen berubah menjadi negatif 1. Nah, adapun contoh untuk penentuan bilangan oksidasi adalah ini. Untuk nomor 1 ini kita menggunakan KClO3. Ini masuk ke materi yang semester 1, kalian harus bisa menentukan jumlah unsur di dalam suatu senyawa. Di sini dapat kita lihat bahwa K di sini jumlahnya adalah 1. Ketika tidak ada angka di depannya atau di belakangnya, maka kita anggap ini adalah 1. Maka masuk ke sini bahwa 1 dikali bilangan oksidasi K. Kemudian ditambah unsur yang kedua ada Cl, karena jumlahnya 1 maka 1 dikali bilangan oksidasi Cl, BOCl. Kemudian ditambah lagi unsur yang ketiga ada O di sini, di depannya ada 3, berarti jumlah O di sini adalah 3. Maka masukkan ke dalam rumus bahwa 3 dikali bilangan oksidasi O atau oksigen sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena di sini tidak terlihat adanya muatan. Kalau ada di sini muatan min 1, maka ininya min 1. Nah, setelah itu masukkanlah angka-angkanya. Bilangan oksidasi K
yaitu 1. Kita review ke yang sebelumnya. Nah, di poin kelima ini dijelaskan bahwa golongan 1A biloxnya sama dengan positif 1. Nah, di sini ada K, maka K bilangan oksidasinya adalah 1. Maka kita masukkan ke dalam rumus 1 dikali 1, karena bilangan oksidasi K ini adalah 1. Kemudian 1 dikali BOCl, karena klorin atau Cl tidak ada di dalam aturan penentuan bilox, maka tetap kita tulis 1 dikali BOCl. Setelah itu ditambah 3 kali negatif 2, karena bilangan oksidasi dari oksigen yaitu negatif 2. Nah, kita berbalik ke poin yang ke-7 bahwa oksigen biloxnya negatif 2. Maka masukkan nilainya, 3 dikali negatif 2 sama dengan 0. Terus kalian kalikan bahwa 1 dikali 1 hasilnya 1, ditambah 1 kali BOCl, maka BOCl. Kalau 2 kali berarti 2 BOCl. Kalau 3 kali berarti 3 BOCl. Mengikuti seterusnya. Nah, kemudian 3 dikali min 2, positif dikali negatif, maka hasilnya negatif 6. 3 kali 2 negatif 6, sama dengan 0. Nah, setelah itu di sini ada positif 1, di sini ada negatif 6. Min 6 dikurangi 1 menghasilkanlah negatif 5, maka BOCl sama min 5 sama dengan 0. BOCl, maka min 5 ini pindah ke sini berubah menjadi positif, maka BOCl sama dengan positif 5. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai bilangan oksidasi dari Cl adalah positif 5.